Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang tahrij hadis. Perkembangan tahrij hadis. Tahrij bermakna mengeluarkan, sedangkan hadis yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Jadi, tahrij hadis dilakukan untuk menguji validitas asosiasi hadis. Tahrij hadis sudah dilakukan pada awal perkembangan ulum al-hadis. Pada awalnya, tahrij hadis dilakukan sebatas untuk mengetahui letak sebuah hadis pada sebuah kitab atau literatur. Sementara kegiatan lanjutannya berupa penelitian kualitas hadis dilakukan jika dirasa perlu. Penelusuran yang dilakukan dalam proses tahrij hadis bermuara pada kitab atau literatur yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut dan tersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab literatur ini disebut kitab sumber asli atau al-masdir al-asliyah. Namun terkadang juga ada literatur yang bukan kitab hadis namun dikategorikan sebagai sumber asli seperti Tarik al-Tabari dan karya Syafi'i. Literatur non-hadis dapat dikategorikan sumber asli ketika ia menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh pemiliknya. Adapun metode tahrij hadis. Ada ulama yang menyusun kitab berdasarkan susunan nama perawi. Ada juga yang berdasarkan bab-bab fikih atau tema-tema tertentu dengan berdasarkan kategori dan metodologi penulisan. Mahmud Al-Tohan menyebutkan ada 5 metode yang digunakan untuk mentakhrij hadis. Yang pertama, metode indeks sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Metode ini berlaku pada kitab-kitab musnad, mujam, dan al-atrof. Yang kedua, metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis, setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Pertama, kitab-kitab hadis yang matanya sudah populer di tengah masyarakat. Yang kedua, kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matanya. Yang ketiga, kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadis. 3. Metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata yang menjadi kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci yaitu kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Yang keempat, metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki cita rasa ilmiah yang memungkinkan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Semisal hadis yang dikaji menurut tata cara melaksanakan puasa, maka penelusuran bisa dilakukan pada kitab sunan. 5. Metode penelusuran berdasarkan kondisi matan dan sanad. Metode ini digunakan untuk menentukan beberapa kitab atau literatur mengoreksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu sendiri bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Dari kelima metode ini dapat digunakan secara bersamaan atau dipilih salah satu yang paling memudahkan dalam penelusuran hadis. Adapun prinsip dasar tahrij hadis. Dalam melakukan pentakhrijan hadis, perlu memperhatikan prinsip dasar, yaitu pertama, tahrij bersifat mandiri atau istiqlal. Dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian dilakukan pada sanad yang dikaji tanpa harus meneliti seluruh sanad. Kedua, sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij dipaparkan semisal penelitian ulama atas kualitas hadis. Ketiga, sebuah hadis dirawayatkan lebih dari satu sahabat. Misalnya hadis yang dikaji haruslah memiliki sahabatnya itu dalam mata rantai. Keempat, pentakhrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis. Kelima, tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadis.
Artinya, kita akan menghadapi beberapa sanad hadis, substansi maknanya sesuai yang dikaji, sementara redaksi matan berbeda atau sebagian matanya diringkas. Keenam, tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada periwayat itu. Ketujuh, penilaian terhadap seorang rawi merupakan ijtihad didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Kedelapan, standar masing-masing ulama jarh wa ta'dil menilai perawi berbeda sehingga perlu ditelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan pada pendapat terkait kualitas perawi. Yang terakhir, adapun manfaat takhrij hadis. Ada beberapa manfaat yang diperoleh takhrij hadis, yaitu yang pertama, diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. Yang kedua, diketahui apakah perbuatan yang dinyatakan sebagai hadis benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga, diketahui kualitas hadis. Yang keempat, membandingkan riwayat yang ada akan diketahui arti kata asing atau gharib, asbab al-wurud, sebab-sebab hadis, dan kondisi para perawi hadis, dan lain sebagainya. Sekian pengetahuan saya tentang tahrij hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.